Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Nubuat Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah salib sebagai wujud nyata hukum cinta kasih. Perintah cinta kasih kepada Tuhan dan sesama adalah hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja, serta diajarkan oleh semua agama. Kalau begitu, apa yang membedakannya dengan hukum cinta kasih Kristiani? Dalam perintah cinta kasih yang disampaikan Yesus, penginjil Yohanes mencatat apa yang Yesus katakan. "Inilah perintahku, yaitu supaya kalian saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu." Dengan kata lain, cinta kita kepada Allah dan kepada sesama harus serupa dengan cinta Kristus kepada Bapanya dan kepada kita semua. Di pihak lain, Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama tanpa syarat, sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Kata Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata-kata Yesus ini terbukti saat Ia memberikan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. Jadi, sesungguhnya wujud cinta yang sejati adalah salib Yesus. Oleh sebab itu, pada masa Prapaskah ini, kita ingin membaharui lagi cinta kita seutuhnya kepada Allah dan sesama dengan merangkul salib Yesus. Kita mau taat sepenuhnya pada kehendak Allah yang menghendaki kita agar selalu datang memohon belas kasih dan pengampunan Allah. Nabi Hosea dalam bacaan pertama telah menyerukan permintaan Allah kepada umatnya. "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Kepada Allah yang telah kita sakiti karena kedosaan kita, marilah kita mohon ampun dan berbalik dari cara hidup kita yang lama. Dan apa yang secara vertikal kita lakukan untuk Tuhan,
demikian juga secara horizontal kita wujudkan kepada sesama kita tanpa memandang perbedaan atau kelayakan mereka, apakah mereka layak dicintai atau tidak. Mari mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Biarlah melalui sikap dan tutur kata kita, melalui puasa dan aksi amal kita semakin peduli pada kebutuhan sesama dan rela berkorban untuk berbagi kasih. Salib Kristus menjadi salib kita, dengan demikian maka cinta Kristus menjadi juga cinta kita. Cinta kita seutuhnya kepada Allah dan sesama. Ya Yesus, kobarkanlah cintamu di dalam hati kami. Amin.